Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah metode penelitian bisnis pertemuan keempat yaitu desain penelitian. Teman-teman, dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana menyusun penelitian dengan pendekatan yang sistematis, struktur, dan valid. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami mengapa desain penelitian itu penting. Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dengan desain yang tepat, kita bisa menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita memiliki tiga tujuan utama. Pertama adalah memahami konsep desain penelitian. Di sini kita akan membahas apa itu desain penelitian, bagaimana perannya dalam riset ilmiah, serta mengapa pemilihan desain yang tepat sangat krusial bagi validitas hasil penelitian. Yang kedua adalah menjelaskan bagaimana jenis penelitian. Ada beberapa jenis desain penelitian yang umum digunakan, seperti eksploratif, deskriptif, eksperimental, dan kausal kooperatif. Nah, teman-teman, masing-masing ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Dan kita akan melihat bagaimana penerapannya dalam berbagai studi kasus. Selanjutnya adalah menentukan desain penelitian yang tepat. Pemilihan desain penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, serta metode analisis yang digunakan. Di sini juga kita akan membahas kapan sebaiknya menggunakan kombinasi metode untuk meningkatkan akurasi hasil penelitian. Dengan memahami desain penelitian secara menyeluruh, mudah-mudahan kita dapat merancang penelitian yang lebih efektif, terarah, dan dapat memberikan hasil yang lebih akurat, serta berdampak dalam dunia akademik maupun bisnis. Mari kita mulai perjalanan kita dengan memahami apa itu desain penelitian dan bagaimana perannya dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas. Pada bagian ini kita akan membahas apa itu desain penelitian dan mengapa desain penelitian itu memiliki peran yang sangat penting dalam studi ilmiah. Teman-teman, apa itu desain penelitian? Desain penelitian adalah rencana atau strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian. Tentu dengan kata lain, desain penelitian adalah kerangka kerja atau kerangka kerja sistematis yang memastikan penelitian bisa berjalan dengan baik, terarah, dan valid. Nah, pertanyaannya adalah mengapa desain penelitian itu penting? Karena desain penelitian yang tepat, kita bisa mengurangi bias ya, meningkatkan akurasi data, serta menghasilkan kesimpulan yang bisa diandalkan. Adapun kita lihat fungsi utama dari penelitian ya. Pertama adalah menentukan metode pengumpulan data. Nah, desain penelitian membantu kita memahami metode terbaik dalam mengumpulkan data, baik itu wawancara, survei, eksperimen, atau observasi. Berikutnya adalah mengatur proses penelitian secara sistematis. Nah, tentu dengan desain penelitian yang terstruktur, peneliti memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan riset dari awal hingga akhirnya. Terakhir adalah memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Nah, desain penelitian yang baik akan memastikan bahwa hasil yang diperoleh itu benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti dan dapat diulang dalam penelitian lainnya. Contoh misalnya, jika kita ingin mengetahui pengaruh strategi pemasaran digital terhadap loyalitas nasabah atau pelanggan, kita harus memilih desain penelitian yang sesuai agar hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan hubungan antara variabel tersebut. Nah, dengan memahami konsep ini, kita bisa melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis desain penelitian yang sering digunakan dalam riset dan akademik.
Setelah memahami apa itu desain penelitian, teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana jenis desain penelitian yang sering digunakan pada riset akademik ataupun bisnis. Ada 4 jenis utama desain penelitian, masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Pertama adalah desain eksploratif. Nah, desain eksploratif ini digunakan untuk penelitian yang masih dalam tahap awal biasanya. Tujuannya untuk menggali informasi dasar mengenai suatu fenomena ya. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif, misalnya wawancara mendalam atau studi literatur. Contoh ya, contoh menggunakan desain eksploratif. Jika kita ingin mengetahui tren terbaru dalam perilaku konsumen. Nah, di dalam kasus ini, kita sebagai peneliti dapat melakukan wawancara dengan pelanggan atau pakar industrinya. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah desain deskriptif. Desain ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena, populasi, atau variabel tertentu. Metode yang digunakan adalah survei, observasi, atau analisis data sekunder. Contohnya, survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui bagaimana pelanggan menilai suatu produk atau layanannya. Jadi, pelanggan itu dia akan menilai produknya atau layanannya, dilihat dari hasil survei. Yang ketiga adalah desain eksperimental. Nah, desain ini digunakan untuk menguji hubungan sebab dan akibat antara dua variabel tentunya. Variabel bebas dikendalikan untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terkait atau terikat. Contoh, dalam penelitian pemasaran, eksperimen dilakukan untuk mengetahui apakah strategi diskon dapat meningkatkan jumlah pembelian pelanggan. Tanya seperti itu. Apakah strategi diskon dapat meningkatkan jumlah pembelian? Itu ya. Selanjutnya adalah desain kausal komparatif. Nah, untuk desain ini teman-teman digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel tertentu. Berbeda dengan desain eksperimental, peneliti atau kita tidak melakukan manipulasi variabel di sini, tapi mengamati hubungan yang sudah terjadi. Contoh, membandingkan tingkat produktivitas antara karyawan yang bekerja dari kantor dan karyawan yang bekerja dari rumah. Ya, jadi kita akan membandingkan antara tingkat produktivitas antara karyawan yang bekerja di kantor dengan karyawan yang bekerja di rumah. Teman-teman, mengapa memahami jenis desain penelitian ini penting? Tentu jawabannya adalah dengan memilih desain penelitian yang tepat, kita bisa memastikan penelitian lebih efektif, valid, dan memberikan wawasan yang bermanfaat tentunya. Nah, setelah kita memahami jenis-jenis desain penelitian, kita akan lanjutkan bagaimana cara menentukan desain penelitian yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memilih desain penelitian yang paling sesuai dengan studi yang kita lakukan. Oke, pemilihan desain penelitian tepat sangat penting karena akan mempengaruhi keakuratan data, metode analisis, dan kesimpulan penelitian. Ada 3 prinsip utama dalam menentukan desain penelitian yang sesuai. Pertama adalah pilih desain berdasarkan tujuan penelitian. Jika penelitian bertujuan menggali informasi awal, maka desain eksploratif lebih cocok. Jika kita ingin menggambarkan karakteristik suatu fenomena, nah ini adalah gunakan desain deskriptif. Atau jika peneliti tujuannya adalah menguji hubungan sebab dan akibat, desain eksperimental atau kausal komparatif itu lebih tepat. Contoh,
Jika ingin mengetahui apakah strategi pemasaran digital meningkatkan loyalitas pelanggan, maka desain eksperimental dapat kita gunakan. Yang kedua adalah pastikan desain penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tepat. Setiap peneliti atau setiap penelitian memiliki pertanyaan utama yang harus dijawab. Nah, desain yang dipilih harus bisa menghasilkan data yang relevan dan dapat dianalisis. Jika kita ingin mengetahui persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan, maka survei dengan desain deskriptif bisa menjadi pilihan yang terbaik tentunya. Yang ketiga adalah gunakan kombinasi metode jika kita perlukan. Kenapa kombinasi metode ini diperlukan? Dalam beberapa kasus, teman-teman, menggabungkan beberapa desain penelitian dapat meningkatkan validitas hasil. Contoh, penelitian mengkaji faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan bisa menggunakan kombinasi desain deskriptif untuk memahami perilaku pelanggan dan desain eksperimental untuk menguji dampak strategi pemasaran tertentu. Saya ulangi ya. Jadi misalkan penelitian yang mengkaji, kajiannya adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, tema ini kita bisa menggunakan kombinasi desain deskriptif dan eksperimental. Ya. Untuk desain deskriptif kita tujuannya adalah memahami perilaku pelanggan dan eksperimental kita untuk menguji dampak strategi pemasaran tertentunya. Teman-teman, dengan memahami prinsip ini, kita dapat menyusun penelitian yang lebih akurat, ya, terus relevan dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke bagian evaluasi untuk bagaimana desain penelitian dapat diterapkan dalam studi kasus. Nah, setelah kita membahas berbagai aspek desain penelitian, ini saatnya kita melakukan evaluasi untuk memastikan paham tidak atau pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Evaluasi ini, teman-teman, tujuannya untuk menguji sejauh mana kita bisa memahami konsep desain penelitian, bagaimana memilih jenis desain penelitian tepat, serta bagaimana menerapkan dalam penelitian yang nyata. Ada 3 komponen utama dalam evaluasi penelitian ini. Pertama adalah diskusi tentang contoh desain penelitian. Mari coba kita diskusikan contoh desain penelitian yang sering kita gunakan di berbagai bidang. Pertanyaannya adalah, apakah desain eksploratif cocok untuk semua jenis penelitian? Yang kedua, kapan sebaiknya kita menggunakan desain eksperimental dibandingkan desain deskriptif? Yang kedua adalah kita akan mencoba melatih menentukan desain penelitian untuk studi kasus. Nah, di latihan ini, teman-teman, kita akan memberikan studi kasus di mana menentukan desain peneliti yang paling sesuai. Studi kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui dampak media sosial terhadap tingkat loyalitas pelanggan. Pertanyaannya, desain penelitian apa yang paling cocok untuk digunakan dalam studi kasus ini? Mungkin itu, teman-teman. Silahkan selanjutnya teman-teman membuat rencana desain penelitian sederhana, disusun rencana desain penelitiannya sesuai dengan minat atau studi masing-masing. Nah, rencana penelitian ini harus mencakup tujuan penelitian atau judulnya, judul penelitian, terus jenis desain yang digunakan, serta metode pengumpulan data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.